Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini dalam materi pendidikan agama Kristen. Kita masuk dalam pembelajaran 4 dengan tema membangun kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam materi kita kali ini, namun sebelum itu mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa buat hari ini karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk masuk dalam pembelajaran 4. Bapa, berkati setiap kami dan berikan hikmat bagi setiap kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami melalui materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Miss kasih waktu untuk setiap anak-anak reading Bible, baca Alkitabnya. Kita masuk dalam literasi time 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Oke, jadi di stop dulu videonya, baca dulu Alkitabnya. Nanti setelah itu baru lanjutkan video pembelajaran ini ya. Oke. Oke, ketika sudah siap dalam literasi membaca 1 Samuel tadi, kita akan masuk dalam materi kita hari ini, yaitu membangun kesetiaan kepada Tuhan. Nah, dalam materi pembelajaran ketiga ini ada 4 materi pokok yang akan kita pelajari. Apa saja? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita tahu pengertiannya, kita akan belajar tentang pentingnya setia. Apa sih pentingnya setia? Yang ketiga, ketika kita sudah tahu pengertian, kita sudah tahu pentingnya, maka kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang setia dan yang tidak setia. Dan yang keempat, kita akan belajar yaitu cara setia kepada Tuhan. Nah, oke. Baik, kita masuk dalam pengertiannya dulu. Pengertian setia kepada Tuhan. Apa sih arti pengertian setia kepada Tuhan? Nah, apa ya? Yang pertama, setia dalam bahasa Inggrisnya adalah faithful, yang berarti patuh, taat, dan berpegang teguh pada janji dan pendirian. Setia yang kedua artinya adalah taat kepada perintah Tuhan, melakukan tugas yang diberikan kepada wakil Tuhan, dari wakil Tuhan di bumi seperti pemerintah, orang tua, guru sekolah minggu, dan sesama. Dan yang ketiga, kita beribadah yaitu menyembah dan melayani hanya kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi kalau ada materi yang tidak ada di buku dalam video ini, tolong dicatat ya di notebooknya ya anak-anak. Jadi disimak baik-baik dalam video pembelajaran kali ini. Oke. Nah, pengertian setia menurut Alkitab. Nah, dalam PB. Nah, kita PL dulu. Dalam PL, apa artinya setia? Setia itu artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, hidup dalam kebenaran, dan tulus. Nah, menurut PB atau Perjanjian Baru, dapat dipercaya, taat, orang percaya, mempercayai, pasti, dan benar. Ini arti setia, oke? Yang kedua, materi yang kedua, kita masuk dalam pentingnya setia kepada Allah. Apa sih pentingnya setia kepada Allah? Nah, saat kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan, yaitu Sang Pencipta kita, maka kita akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. God is good. Oke. Nah, barang siapa yang setia kepadanya, berkat-berkatnya akan mengalir bagi dia. Nah, itu bisa dilihat kembali dalam Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Itu adalah janji setia yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak yang setia. Apa saja? Apa saja berkat yang akan kita terima dari Allah ketika kita menjadi orang yang setia? Yang pertama ini bisa dilihat ya. Nah, kita akan mendapatkan berkatnya. Kita akan diberkati kandungannya bagi yang mengandung, akan diberkati alat-alat pekerjaan kita, aktivitas kita. Nah, dikalahkan setiap musuh-musuh kita, menjadikan kita seorang yang mengenal Tuhan. Nah, diberkati menjadi umat yang kudus, diberkati karena kebaikan, diberikan kebutuhan kita, dan menjadi seorang pemimpin. Itu ya.
Nah, jadi ini ya, berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita menjadi orang yang setia. Baik. Namun, ketika kita menjadi setia, kita akan dapat berkat yang daripada Tuhan. Tapi ketika kita tidak setia, kita juga dapat berkat, yaitu berkat yang dikatakan di sini dalam Ulangan pasal 28 ayat 16 sampai 45, yaitu kita akan mendapatkan akibat dari sikap kita yang tidak setia. Yaitu apa? Yaitu kutuk. Nah, apa arti kutuk? Nah, kutuk artinya doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada orang lain. Yang kedua, kutuk artinya kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang yang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain, yaitu laknat atau sumpah. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga, kita masuk dalam materi kita yang ketiga, yaitu apa? Kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang setia dan yang tidak setia dalam Alkitab. Pertama, kita belajar dulu dari tokoh yang setia. Nah, tokoh yang setia pertama yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia. Dia sangat taat. Sampai ketaatannya itu adalah sampai dia harus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Nah, setia adalah sifat atau sikap yang telah ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan Yesus tidak sama dengan kesetiaan manusia. Kenapa tidak sama? Nah, karena Tuhan tidak pernah berhenti setia kepada apa yang dijanjikan atau apa yang dikatakannya kepada umatnya. Wah, kadangkala kita yang tidak setia di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Itulah alasannya kenapa sangat berbeda kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan manusia. Yang kedua, kita belajar kesetiaan seorang Abraham. Abraham sangat setia di hadapan Tuhan. Nah, sebelum dia menjadi Abraham, namanya sebelumnya adalah Abram. Kesetiaannya kepada firman Tuhan yaitu apa? Dia pergi dari negerinya, dari keluarganya, dari rumah bapaknya, menuju tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Walaupun dia tidak tahu tempat itu di mana, tapi dia setia. Sehingga apa? Sehingga berkat Tuhan, Allah memberikan anak laki-laki kepada seorang Abraham. Nah, untuk yang selanjutnya, Yusuf. Nah, kita belajar dari Yusuf. Hidup dengan penuh masalah dan tantangan. Apa? Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar, serta dilupakan sebagai juru minum. Ini adalah tantangan seorang Yusuf. Tapi apakah dia mengeluh? Tidak. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap setia kepada Tuhan, tidak pernah marah kepada Tuhan, sehingga Allah memberkati Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 saat memerintah di Mesir setelah Firaun. Nah, Yusuf adalah orang yang baik dan selalu hidup benar, tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Nah, itu ya contoh yang ketiga. Nah, yang keempat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego atau SMA ini adalah orang-orang yang tidak mau menyembah berhala yang disuruh oleh Firaun. Karena apa? Karena mereka setia, mereka mau tetap setia kepada Allah. Walaupun mereka pada akhirnya dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi karena kesetiaannya, Allah membela mereka. Nah, Daniel sama dengan ceritanya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang keempat, Daniel ya. Daniel tetap setia kepada Allah walaupun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Namun, ia tetap setia. Lalu ada lagi Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus juga pernah dipenjara, disiksa, dan sampai mau hampir mati. Tetapi karena memberitakan contoh kesetiaan, tetapi ia tetap setia sampai garis akhir hidupnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menggambarkan kesetiaannya kepada Allah. Nah, tapi ada juga tokoh-tokoh yang tidak setia. Yang pertama, Raja Saul.
Nah, Raja Saul ini memimpin kerajaannya, tetapi ia juga jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena dia tidak setia di hadapan Tuhan. Ia berdosa karena tidak memusnahkan semua ternak atau menyimpan yang baik-baik dalam persembahannya kepada Tuhan. Yang kedua, Simon Petrus adalah salah satu murid Yesus yang menyangkal, sehingga ia tidak mau mengakui ketika ia kenal, tidak mau mengakui bahwa ia kenal dan ia adalah murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yudas Iskariot yang menjadi salah satu murid Yesus, tetapi ia juga tidak setia dengan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Nah, itu adalah beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa hidup setia kepada Tuhan? Nah, yang pertama kita menjalin hubungan akrab dulu dengan Tuhan. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, kita memiliki tekad untuk setia kepada Tuhan. Nah, penjelasan Alkitabnya bisa dilihat ya dalam pembelajaran 4. Nah, ini dia. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 20 pasal 1 Samuel 12 ayat 24 berisi bahwa Tuhan dikatakan di situ Raja Asyur dan rakyatnya harus melangkah di jalan Tuhan. Itu isi pesannya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, di sini Paulus mau menyampaikan bahwa ia hendak menyadarkan jemaat tentang Allah. Nah, tugas untuk hari ini, anak-anak hanya menyusun puzzle dalam kegiatan 3 yang ada di buku halaman 49. Jadi disusun puzzle-nya, tetapi nanti waktu cara menyusun puzzle-nya itu di video ya, dan dikirim ke Miss. Oke, hanya itu saja tugas hari ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran materi selanjutnya. Bye-bye.